Halo sahabat pembelajar dimanapun kalian berada. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama Ibu Sri Wahyuni. Sahabat pembelajar hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari KD 3.2 dan 4.2 menganalisis dan mengkonstruksi teks eksposisi. Sekarang kita akan menyunting naskah yang sudah kalian buat. Kita perlu mengingat kembali kalimat efektif supaya bisa menyunting dengan baik. Sahabat pembelajar, kali ini kita akan membahas tentang memahami kalimat efektif. Agar gagasan dalam sebuah karya tulis dapat dipahami oleh pembaca, maka harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Simak pengertian, ciri-ciri, syarat, unsur-unsur, dan contoh dari kalimat efektif. Adakah yang tahu apa itu kalimat efektif? Ya, menurut Wikipedia, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, misalnya subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Sementara itu, menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca atau si penulis dalam bahasa tulis dapat diterima dan dipahami oleh pendengar atau pembaca dalam bahasa tulis sama benar dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Ada 6 ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. 2. Keparalelan. 3. Kehematan. 4. Kecermatan. 5. Kepaduan. Dan 6. Kelogisan. Apa itu kesepadanan? Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki beberapa ciri seperti berikut ini. A. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Sebagai contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kalimat ini tidak jelas subjek maupun predikatnya. Supaya menjadi lebih efektif, seharusnya kalimat itu semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini sebagai subjek harus membayar sebagai predikat, uang kuliah sebagai objek. B. Tidak terdapat subjek ganda. Sebagai contoh,
Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Seharusnya dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. C. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Sebagai contoh, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Seharusnya sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Yang dalam kalimat yang pertama kita hilangkan. Sahabat pembelajar, ciri kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Mari kita lihat contohnya. Perhatikan kalimat berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat di atas tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Supaya efektif, predikatnya harus diubah menjadi kata benda semua, menjadi seperti berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Lihat mana predikat yang berubah. Pada kalimat yang atas, memasang penerangan kita ganti menjadi pemasangan penerangan untuk kalimat yang kedua. Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Hindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Ada dua subjek dalam kalimat tersebut. Seharusnya, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Kita hilangkan kata dia di anak kalimat untuk kalimat yang pertama. Contoh kehematan berikutnya. Hindari penggunaan superordinat pada hiponim kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Seharusnya cukup dikatakan ia memakai baju merah, karena merah sudah merupakan warna, jadi kata warna tidak dibutuhkan lagi. Hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, mulai sejak dari pagi, dia hanya bermenung saja. Seharusnya,
Sejak pagi dia hanya merenung. Kita gunakan sejak dan menghilangkan kata mulai. Hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Seharusnya masih banyak hal yang harus dibahas. Ciri keempat kalimat efektif adalah kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh kecermatan: mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Supaya efektif, kita bisa mengubahnya menjadi salah satu dari dua bentuk berikut. Mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata perguruan tinggi dihilangkan karena mahasiswa sudah pasti berkuliah di perguruan tinggi, sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Bentuk kedua yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. Sahabat pembelajar, ciri kalimat efektif yang kelima adalah kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Sebuah kalimat disebut sebagai kalimat yang padu jika tidak bertele-tele. Contoh, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan kita sangat mudah. Hal ini disebabkan karena pada masa-masa perjuangan, rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib, seperjuangan, serta satu cita-cita. Dengan kesadaran itu dan disertai pemikiran yang mantap, rakyat Indonesia menetapkan bahasa Indonesia tersebut sebagai bahasa kesatuan. Di sana ada kata disebabkan oleh karena. Cukup dikatakan disebabkan oleh. Tidak perlu menggunakan kata karena lagi. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja transitif dan objek penderita. Contoh, mahasiswa harus sadar akan pentingnya perpustakaan. Seharusnya, mahasiswa harus sadar pentingnya perpustakaan. Kita hilangkan kata akan dalam kalimat yang pertama. Ciri kalimat efektif yang keenam adalah kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Seharusnya Bapak Lurah kami persilahkan. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Seharusnya sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar. Sahabat pembelajar, syarat kalimat efektif adalah kebenaran dan kepaduan. Kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah pembahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Selain itu, kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Berikut ini adalah unsur kalimat efektif. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua, predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Objek. Bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Keterangan. Keterangan adalah kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Sahabat pembelajar, demikian penjelasan tentang kalimat efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.